Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Anton. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, ini katanya Bapak mau ngobrol, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak untuk menyampaikan sesuatunya itu tentang apa ya Pak? Oh iya, makasih Pak. Begini Pak Dedi, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari Pak, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 8B melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa itu masih kurang, Pak. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru mapel itu belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Topik yang sangat menarik sekali Pak Anton. Nah, apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Pak, tentang bagaimana sih caranya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian, saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan kedua rekan saya sesama mapel mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Hebat sekali, Pak Anton. Ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Bapak merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya. Nah, kemudian ini Pak, yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya apa? Jadi mungkin ada 3 hal, Pak, terkait dengan pemahaman materi, partisipasi siswa, dan bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian, Pak, bagaimana caranya agar rekan mapel itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik obrolan ini kali ini. Jadi Pak Anton memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Anton dalam pembelajaran berdiferensi ini? Sebenarnya gini Pak, saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajarnya. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka, Pak. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan, Pak, dari kelas 7, 8, dan 9, Pak. Alhamdulillah, Pak, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD, Pak, berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan, Pak, DMGMP mapel tingkat sekolah. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah ya Pak,
kalau tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah Pak, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan rekan-rekan teman sejawat Pak. Bagus Pak, Bapak sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensi ini berjalan dengan baik? Kami mengalami sedikit kendala Pak, karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 7 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan Pak dari kelas 7 ke kelas 8 dan ke kelas 9. Dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran Pak. Ya Pak, terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, harapan Bapak ke depannya seperti apa? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik itu meningkat, Pak. Sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Iya, Pak. Antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Bapak ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa, Pak? Mungkin grade 5 ya. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT, Pak. Tapi saya sih yakin, Pak, secara keseluruhan itu bisa ditingkatkan sampai level 7. Kalau persiapannya oke dan dihandle oleh guru-guru muda dalam segi aplikasi di kelas, maka oke saja, Pak. Wah, menarik nih analisis dari Pak Anton terkait dengan grade guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan satu mapel? Rencananya ya Pak, setelah pekan asesmen akhir ini, ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Alhamdulillah, Pak, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang ada. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut. Mungkin saya, Pak, yang sebagai penanggung jawab, karena saya menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru kelas 7, guru kelas 8, sama guru kelas 9, dan guru mapel-mapel lain juga boleh bergabung, Pak, kalau bersedia. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik? Saya akan mulai menghubungi guru-guru, Pak, rekan satu rumpun dari sekarang, Pak. Kemudian saya juga mencari ruangan yang nyaman, memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak Anton. Saya sangat senang karena Pak Anton bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak, saya tunggu kembali diskusinya. Terima kasih juga Pak atas waktunya, luar biasa sekali.
Mudah-mudahan dengan percakapan ini Bapak semakin senang dan sukses selalu, Pak. Yaudah ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Anton. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Pak. Ada apa gerangan ini? Tumben WA saya katanya mau ngobrol. Iya, Pak. Ada yang ingin saya obrolin sama Bapak. Siapa tahu saya dapat pencerahan atau ide-ide baru. Silahkan cerita aja, Pak. Kalau boleh saya tahu apa yang mau kita obrolin, Pak? Ya, saya ingin bercerita tentang kegiatan O2SN, yaitu Olimpiade Olahraga Sains Nasional yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini, Pak. Ada apa sih dengan kegiatan itu, Pak? Saya merasa kurang maksimal dalam melatih anak, Pak, karena saya terlalu sibuk untuk menjadi panitia di O2SN, Pak. Jadi panitia ya, Pak. Kalau begitu, Iya. tujuan Bapak ngobrol hal tersebut dengan saya itu apa ya? Jadi begini, Pak. Saya ingin jika saya ditunjuk menjadi panitia, saya bisa tetap melatih murid dengan maksimal agar keduanya bisa berjalan bersama-sama. Mungkin Bapak bisa membantu saya mengatasi permasalahan saya tersebut, Pak. Seperti itu ya, Pak. Harapan Bapak setelah kita ngobrol, Bapak dapat pencerahan tentang unek-unek tersebut nggih, Pak ya? Bisa dijelaskan lagi, Pak, kenapa Bapak merasa kurang maksimal dalam melatih anak, Pak? Ya, jadi begini, Pak. Di kepanitiaan O2SN, saya kan menjadi saksi cabang renang. Nah, pada saat persiapan ini, tugas yang diberikan ke saya selaku seksi cabang renang itu banyak sekali. Sehingga saya merasa tidak punya waktu untuk melatih murid saya. Sementara cabang yang ada di O2SN itu banyak, Pak. Jadi kalau saya tugasnya ada seksi di cabang renang, saya mohon maaf, siswa dari SD kita itu tidak berprestasi seperti itu, Pak. Ya. Berarti Bapak itu merasa keteteran ya, Pak? Karena tugas yang diberikan sebagai seksi cabang renang terlalu banyak ya. Pada saat saya mendengarkan apa yang Bapak ceritakan, saya menangkap kayak gini. Adanya keinginan Bapak untuk terus berusaha sebisa Bapak. Apakah betul seperti itu, Pak? Iya betul, Pak. Saya jadi berusaha sebisa saya. Di sisi lain saya mengurusi seksi untuk yang cabang renang itu ya mulai dari mengambil bibit, kemudian pelatihan dan ke mengarah pada setiap hari latihannya. Nah, sebenarnya saya juga di O2SN juga ada cabang renangnya, Pak. Tapi kita tahu sendiri, Pak, kalau renang itu biasanya ya kalau wali muridnya tidak aktif itu tidak akan bisa mendapatkan juara yang maksimal. Seperti kita ketahui bahwa kalau cabang renang itu adanya partisipasi dari wali murid yang mereka rela berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengikutkan anaknya untuk mengikuti ekstrakurikuler renang atau mengikuti program pelatihan renang. Jadi kalau sementara untuk SD kita itu tidak ada yang ikut ke cabang renang tersebut. Jadi saya memilih cabang yang lain, misalnya yang lari saja, Pak, yang lari 60 meter putri, karena potensinya lebih banyak kalau itu yang lari 60 meter putri, Pak. Seperti itu ya, Pak. Gini, Pak.
sekarang Bapak ingin tugas kepanitiaan Bapak itu tetap berjalan, Pak. Dan murid juga tetap berlatih dengan maksimal. Menurut Bapak, jika dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bapak dalam melatih murid itu, Pak? Ya kalau untuk sementara ini karena waktunya yang berbenturan itu ya Pak ya masih di skala rendah Pak, baru di skala 6. Ya harapan saya kan ya Seperti itu ya. iya, jadi karena saya itu mengutamakan biar potensi yang ada itu di putri Pak, jadi kesempatannya banyak. Kalau putra kan kesempatannya sedikit Pak, jadi saya fokusnya ke putri saja yang lari 60 meter itu Pak. Ya. Oh, seperti itu. Kalau begitu Pak, harapan Bapak tadi ada di skala berapa untuk bisa membuat murid Bapak itu dapat maksimal Pak dalam persiapannya? Bisa dijelaskan apa enggak Pak? Kira-kira berapa itu? Ya saya sih mengharapkan di skala minimal ya skala 8 Pak, karena minimalnya ya juara tingkat Dabin baru terus di skala 8 kan bisa juara tingkat Dabin. Nah, sehingga juga bisa berpengaruh terhadap hasil prestasi sekolah kita, Pak. Syukur-syukur di skala 8 itu juga masih bisa mewakili tingkat kecamatan, Pak, sehingga sekolah kita menjadi berprestasi seperti itu, Pak. Iya. Alhamdulillah ya, mantap luar biasa atas motivasinya Bapak ini. Kalau boleh tahu nih ya Pak, adakah cara agar Bapak lebih memilih banyak waktu dalam membimbing murid Bapak dalam persiapan O2SN ini, Pak? Ya sebenarnya sih kalau waktu itu ya memang waktunya cepat sekali Pak. Apalagi saya itu jaraknya jauh kerja, jarak rumah sampai kerja itu jauh. Saya tinggal di Kroya, kerja saya di Karangpakis, kurang lebih itu 1 jam sampai sana. Nah, kemungkinan kan kalau saya sibuk di kepanitiaan renang, saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di hari itu di pagi-pagi saya melatih, mungkin itu saya hanya itu yang bisa saya lakukan Pak, melatih di pagi hari kan tidak maksimal Pak, kan biasanya lari itu siang hari, fisik berkaitan dengan fisik Pak. Iya. Lah tadi tugas Bapak kan sebagai seksi cabang renang ya Pak. Sekarang di sekolah kita ini, menurut Bapak, selain Bapak ada nggak yang kemungkinan murid tersebut dilatih sama guru lain Pak? Karena mungkin kesibukannya Bapak seperti itu. Nah, kita sebagai yang ada di sekolah kita itu, tadi sudah saya ceritakan Pak, tidak ada yang ikut kursus renang. Kalau ada yang ikut kursus renang, saya merasa senang Pak. Oh, seperti itu ya. Kendalanya di situ Pak. Kesulitan apa yang Bapak rasakan Pak seperti itu kalau tadi tidak ada yang membantu sebagainya? Kesulitan yang saya rasakan tadi karena saya fokusnya untuk di kepanitiaan adalah di cabang renang, saya merasa sulit karena tidak ada atlet dari SD kita yang ikut ke renang. Ya saya kepengennya itu ya jadi panitia tapi di bidang atletik Pak, jangan di renang. Bapak mengusulkan pindah ke itu ya Pak. Ya. Berarti kira-kira solusinya gimana Pak agar Bapak itu tidak kerepotan dan bisa memilih di cabang atletik itu? Solusi saya mungkin Bapak sebagai kepala sekolah itu ya bicara sama pengurusnya KKG Pejokannya bahwa saya diganti saja ke cabang atletik itu Pak, seperti itu Pak. Oh ya seperti itu ya. Kira-kira ya Pak, kapan dan berapa lama ini rencana yang Bapak jelaskan tadi itu akan dilaksanakan Pak? Mengingatkan perlombaan kan sebentar lagi ya Pak? Iya, besok saya bisa laksanakan kalau misalnya itu saya sudah diganti di
seksi renang ganti atlet, saya langsung eksekusi Pak, saya langsung pokoknya semangat banget Pak sudah. Oh, seperti itu ya Pak. Ya, dicoba aja. Nanti saya apa yang menjadi unek-unek. Semoga yang dijelaskan Bapak itu semoga kita berhasil ya Pak. Ini terima kasih ya Pak karena ternyata Bapak sendiri yang menemukan ide-ide Pak. Ide-ide baru tersebut Pak. Semoga sambil berjalan ide-ide baru terus muncul ya Pak. Sebenarnya saya tertarik loh Pak. Pengen sekali mendengar progresnya Pak. Nanti bagaimana. Kira-kira kapan ya Pak kita bisa ngobrol lagi seperti ini? Ya, mungkin di lain waktu Pak karena sekarang sudah siang. Saya juga harus itu ke swimming pool. Ini ditunggu. Jadi besok kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Saya mohon izin ya Pak. Semoga saya bisa ganti posisi jadi di seksi atletik itu Pak ya. Oh iya. Usulkan Pak. Ya. Oke Pak. Terima kasih sekali ya Pak ini. Ini pokoknya semoga berhasil dan selalu semangat Pak Didi. Iya, terima kasih juga atas waktunya Pak Anton ya. Semoga kita SD-nya tetap maju. Saya pamit dulu Pak, ini tidak langsung nanti tidak kembali lagi ke sekolah, langsung pulang Pak karena sudah siang. Iya. Pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.